Abu Salamah melewati siksaan-siksaan di Mekah, tapi yang paling menyedihkan adalah pada saat dia harus dipisahkan oleh istrinya, Ummu Salamah dan juga anaknya Salamah sendiri. Jadi kisahnya waktu Abu Salamah mau hijrah ke Madinah, sudah naik istrinya Ummu Salamah di atas unta sama anaknya Salamah, tiba-tiba datang suku Al-Mughirah, sukunya Ummu Salamah. Lalu marah sama Abu Salamah, kalau kau mau hijrah silakan, tapi ini perempuan walaupun istrimu adalah suku kami. Ditarik, diambil secara paksa, gitu kan. Kita akan bahas insya Allah pada hari ini teman-teman sekalian, semoga Allah berkahi serial sahabat Nabi yang mulia Abu Salamah radhiyallahu anhu, salah satu orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita dan sangat wajar untuk dipelajari kisahnya karena dia termasuk saudara susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu nanti akan kita bahas juga. Karena sebelum Nabi SAW disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, beliau sempat disusui oleh seorang wanita yang bernama Thuwaibah. Dan Thuwaibah ini juga menyusui Abu Salamah. Dan dia juga termasuk sepupuh Nabi SAW karena ibunya bernama Barrah binti Abdul Muttalib. Dan ini adalah tante Nabi, kakaknya Abdullah. Ya. Barrah binti Abdul Muttalib. Juga dia termasuk salah satu dari as-sabiqun al-awwalun. Orang yang pertama-tama masuk Islam. Ya, dan ini punya kedudukan tersendiri dalam agama. Juga dia termasuk orang yang melakukan hijrah 2 kali. Baik itu hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Ataupun hijrah ke Madinah. Dan kita sudah tahu keutamaan hijrah sangat besar dalam agama kita. Dan juga tidak kalah penting adalah beliau menghadiri 2 peperangan besar. Di awal Islam, perang Badr dan juga perang Uhud. Dan beliau mati syahid setelah pulang dari luka yang terkena di perang Uhud. Kemudian beliau sempat memimpin brigade setelah itu. Lalu luka yang ada dari perang Uhud itu kembali terbuka dan meninggal karena itu. Dan ini tentu menandakan beliau mati syahid radhiyallahu anhum. Mempelajari serial orang-orang soleh sebelum kita ini sangat penting, sebagaimana sering kita bahasakan. Karena dengan mempelajari kisah mereka, kita jadi tahu, oh ternyata orang yang beriman kepada Allah itu seperti ini. Dan mereka juga manusia biasa seperti kita. Dan tidak ada kesulitan untuk mengikuti langkah-langkah hidup mereka. Dan tentu kalau kita mengikuti orang yang sukses, orang yang baik, orang yang soleh, maka secara otomatis kita juga akan sama dengan mereka. Karena buah tidak akan pernah jauh dari pohonnya. Dan itu tujuan utama kenapa kita mempelajari serial orang-orang soleh ini. Dan semoga saja insya Allah ini semua dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadiri majelis ilmu dan juga kita bisa mengambil pelajaran bersama dengan sahabat-sahabat ini. Ingatlah riwayat seseorang telah datang kepada Nabi SAW, lalu kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, kapan kiamat itu? Kata Nabi SAW, apa yang sudah kau persiapkan? Dia mengatakan, amalku masih sedikit ya Rasulullah. Hanya saja aku mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Maka kata Nabi SAW, seseorang atau engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Artinya engkau akan bersama aku nanti di surga. Walaupun amalnya tidak banyak. Ternyata dengan modal mencintai mereka atau loyalitas. Gitu kan. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu, perawi hadis ini mengatakan, tidak ada sabda Nabi SAW yang lebih membuat kami gembira dibandingkan sabda beliau, seseorang sesuai dengan orang yang dicintainya. Karena aku sangat mencintai Nabi SAW, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, walaupun, dan aku berharap dengan cinta itu, aku bisa bersama mereka di surga walaupun amalku belum mencapai amalan mereka. Jadi mencintai para sahabat diantaranya membedah kisah mereka seperti ini. Kita berharap tentunya Allah SWT berikan kita derajat bersama mereka di surga. Karena begitulah janji Nabi SAW. Tokoh kita ini teman-teman sekalian tentu kalau yang pegang buku ini yang sedang kita bedah tidak terlalu panjang kisahnya. Karena memang beliau meninggal dihitung di awal-awal Islam. Di awal-awal Islam. Di akhir tahun 3 atau di awal tahun 4 Hijriah. Jadi setelah perang Uhud, beberapa saat beliau pimpin brigade yang diperintahkan Nabi SAW atau Sariyah dalam bahasa Arab. Kemudian beliau meninggal setelah itu tentunya.
Tapi insya Allah kita akan coba ambil pelajaran-pelajaran penting dari hidup manusia mulia ini. Kita mulai dulu dari namanya. Abu Salamah julukannya karena anaknya adalah Salamah. Beliau dikarunia Allah 4 orang anak tentunya. Salamah yang pertama. Dan sudah menjadi sebuah tradisi bangsa Arab dan itu bagian daripada agama kita tentunya. Memberikan kunyah atau julukan pada anak pertama. Ya. Dia diberikan julukan atau kunyahnya Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah. Kemudian juga ada anaknya Umar. Ada Zainab dan ada Durrah. Ada 4 anak ya. Salamah, dan yang dipanggil dia Abu Salamah, kemudian Umar, kemudian Zainab, kemudian Durrah. Tapi yang paling masyhur tentu Salamah. Karena memang dengan dialah dipanggil nama sahabat yang mulia ini. Nama dia adalah Abdullah bin Abdul Asad. Ya, atau Abdul Asad. Al-Makhzumi. Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi bin Hilal. Ya, tepatnya beliau meninggal di awal tahun 4 Hijriah atau 625 Masehi. 625 Masehi. Istrinya bernama atau berkunyah Ummu Salamah yang nanti akan menjadi Ummul Mukminin. Salah satu dari istri-istri Nabi dan ibu orang-orang beriman. Karena setelah Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal, Ummu Salamah radhiyallahu anha dilamar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya menjadi Ummul Mukminin dan akan kita rincikan nanti insyaallah kisah itu. Nama dia Ummu Salamah adalah Hindun binti Abu Umayyah. Hindun binti Abu Umayyah dan beliau termasuk Ummul Mukminin yang masyhur yang umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW meninggal di tahun 11, beliau meninggal di tahun 62 Hijriah. Jadi masih hidup setelah Nabi SAW meninggal 40 tahun sekian. Ya. Dan beliau sempat meriwayatkan sekitar 378 hadis. Ya, maksudnya Ummu Salamahnya ya. Awal kisahnya Abu Salamah ini radhiyallahu anhu dia termasuk penduduk Mekah karena sepupu Nabi SAW. Dia sempat ditawarkan Islam dan langsung menerimanya tanpa ada penolakan karena dia mengetahui Nabi SAW selain sepupunya juga dikenal sebagai orang yang terpercaya. Dan akhirnya setelah dia masuk Islam dia mengikuti suka duka bersama Nabi SAW, di antaranya pemukulan, penyiksaan di Mekah dan seterusnya, sampai akhirnya Nabi SAW mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerintahkan siapa yang tidak tahan dengan siksaan di Mekah, mereka boleh hijrah ke Ethiopia atau Habasyah. Maka hijrahlah sekitar 83 sahabat dan tertinggal di Mekah bersama Nabi SAW 70 orang. Dan di antara 83 itu adalah Abu Salamah. Namun setelah beberapa saat dia hijrah ke Ethiopia atau ke Habasyah, dia merasa tidak tenang, sebagaimana sebagian buku sejarah menyebutkan tentang kisah beliau, di antara buku kita ini, dan dia ingin selalu dekat dengan Nabi SAW, maka dia kembali meninggalkan Habasyah dan tinggal di Mekah bersama Nabi SAW. Abu Salamah melewati siksaan-siksaan di Mekah, tapi yang paling menyedihkan adalah pada saat dia harus dipisahkan oleh istrinya, Ummu Salamah dan juga anaknya Salamah sendiri. Tentu di buku kita ini ada kisah disebutkan itu ya, riwayat. Karena ini riwayat, maka saya akan bacakan riwayatnya dari halaman 270 sampai 271. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, tak kala Abu Salamah telah bertekad bulat untuk hijrah ke Madinah, ia menyediakan ontanya untukku. Maksudnya dia mau bawa istrinya sama anaknya. Kemudian membawaku di atasnya dan menyertakan putraku Salamah bin Abu Salamah di atas pangkuanku. Kemudian ia keluar menuntun ontanya untukku. Tak kala para lelaki dari Bani Al-Mughirah melihatnya, mereka menyerangnya seraya berkata, ini adalah dirimu, di mana kamu telah berhasil mengalahkan kami atasnya. Namun bagaimana dengan wanita dari kabilah kami ini atau Ummu Salamah? Atas alasan apa kami membiarkan engkau berjalan bersamanya di negeri ini? Jadi maksudnya Ummu Salamah, Hindun ini dari dari suku Al-Mughirah. Sementara Abu Salamah sendiri dari suku Bani As'ad atau tadi sudah kita sebutkan dari Al-Makhzumi. Maka suku Ummu Salamah
Mereka tidak berani untuk menahan Abu Salamah karena sukunya membelahnya, membiarkan dia hijrah. Namun mereka mau merebut Ummu Salamah karena dianggap dari sukunya. Terjadilah keributan pada saat itu, maka kata Ummu Salamah, mereka melepas tali kekang unta dari tangannya dan merampasku darinya, dari Abu Salamah. Ketika itu marahlah Bani Abdu al-Asad, maksudnya sukunya Abu Salamah. Kabilah Abu Salamah, maka mereka berkata, demi Allah kami tidak akan membiarkan putra kami bersama ibunya. Maksudnya Salamahnya, gitu kan. Di mana kalian telah merampas ibunya dari tangan teman kami ini. Lalu mereka memperebutkan putra kami Salamah hingga tangannya pun terlepas. Ya. Lalu Bani Abul Asad berhasil membawanya sementara Bani Mughirah menahanku di tempat mereka. Jadi kisahnya waktu Abu Salamah mau hijrah ke Madinah, sudah naik istrinya Ummu Salamah di atas unta sama anaknya Salamah, tiba-tiba datang suku Al-Mughirah, sukunya Ummu Salamah. Lalu marah sama Abu Salamah, kalau kau mau hijrah silakan, tapi ini perempuan walaupun istrimu adalah suku kami. Ditarik, diambil secara paksa, gitu kan. Kemudian datang suku Banil Asad, ini juga kufur kepada Nabi SAW. Lalu mereka membiarkan Abu Salamah pergi, tapi mereka merebut anaknya Abu Salamah dari tangan istrinya. Sambil mengatakan bahwasanya kepada suku Mughirah, kalau kalian mau ambil ibunya silahkan. Tapi anak ini adalah suku kami. Lalu diperbutkanlah sampai akhirnya tangannya Salamah radhiyallahu anhu ini lepas. Ya. Di situ disebutkan dalam riwayat, atau begitu disebutkan dalam riwayat ini. Dikatakan oleh Ummu Salamah lanjutan kisahnya, sedangkan suamiku Abu Salamah berangkat menuju ke Madinah. Karena dia tidak tahan lagi untuk tinggal di Mekah. Dengan demikian terpisahlah antara aku, putraku dan suamiku. Aku selalu pergi setiap pagi seraya duduk-duduk di Abta atau pinggiran kota Mekah. Aku terus menangis hingga tak terasa kondisi itu berlangsung setahun lamanya atau hampir setahun lamanya. Hingga suatu ketika lewatlah seorang laki-laki dari putra pamanku dari suku Al-Mughirah, dari kalangan Bani Al-Mughirah. Ia menyaksikan penderitaanku hingga ia merasa ibah terhadapku. Ia berkata kepada Bani Al-Mughirah, tidakkah kalian merasa bersalah terhadap wanita yang malang ini? Kalian telah memisahkan antara dirinya, putranya dan suaminya. Lalu mereka berkata kepadaku, susullah suamimu jika kamu mau. Lalu Bani Abul Al-Asad, sukunya Abu Salamah yang menahan anaknya pertama, mengembalikan juga putraku kepadaku. Setelah itu aku berangkat dengan ontaku, kemudian mengambil putraku, lalu meletakkannya di pangkuanku. Kemudian aku berangkat menyusul suamiku ke Madinah. Tidak seorang pun makhluk Allah menyertaiku. Hingga bila mana berada di Tan'im, Tan'im perbatasan wilayah haram di Mekah, aku bertemu dengan Uthman bin Talha bin Abu Talha, salah seorang dari Bani Abduddar. Ya, kita perlu garis bawahi, Uthman bin Talha ini bin Abi Talha, dia adalah anaknya Abduddar atau keturunan Abduddar, itu keturunan dari Nabi SAW, kakek Nabi SAW. Dan dia yang memegang kunci Ka'bah. Dia memang kunci Ka'bah. Jadi memang orangnya mulia gitu kan. Walaupun sempat ada sedikit masalah yang dihadapi di awal-awal Nabi SAW masih di Mekah. Sempat Nabi SAW minta kepada Uthman ini untuk membukakan kunci Ka'bah. Tapi dia tidak mau. Dia nggak mau karena dianggap Nabi SAW berbeda keyakinan dengan dia. Dia menolak. Maka kata Nabi SAW, wahai Uthman, bukalah pintu Ka'bah ini sebelum datang hari nanti di mana kunci Ka'bah akan ada di tanganku. Dan pada saat itu aku akan berikan kepada siapapun yang aku inginkan. Nanti peringatan, ancaman buat Uthman. Tapi Uthman mengatakan, kalau memang pada saat itu kau berkuasa, berarti Quraisy sudah hina, hancur. Kata Nabi SAW, bukan. Justru pada saat itu Quraisy akan mulia. Oleh Uthman tidak dihiraukan pada saat itu. Kemudian berjalan waktu sampai pembebasan kota Mekah. Setelah pembebasan kota Mekah, Nabi SAW masuk dengan 10.000 pasukan, takluklah Mekah pada saat itu. Maka diperintahkan, Nabi SAW perintahkan Umar bin Khattab untuk ngambil kunci dari Talha, dari Uthman, gitu kan. Begitu datang, pertama Ali bin Abi Thalib datang ditolak sama dia. Dia tidak mau, kesannya dia takut nanti jangan sampai Nabi berikan kepada orang lain kunci itu. Maka ibunya mengatakan, berikanlah kepada Muhammad sebelum nanti dia mengutus orang yang lebih tegas daripada Ali. Betul. Akhirnya Nabi utus Umar, gitu kan. Begitu Umar bin Khattab datang, baru depan pintu rumah, baru mengatakan, hai Uthman. Maka disebutkan dalam kisah ini, Uthman pun jatuh kunci dari tangannya karena takut. Gitu kan. Lalu kemudian Umar mengatakan, serahkan kunci itu sekarang atau bayarannya adalah lehermu.
Maka Utsman pun keluar lalu memberikan gitu kan. Lalu dibukalah pintu tersebut oleh Umar bin Khattab, lalu Nabi SAW masuk ke dalam. Intinya selesai Nabi SAW hajatnya untuk sholat di dalam Ka'bah, tapi tentu setelah dibersihkan Ka'bah pada saat itu. Karena di Ka'bah masih ada patung-patung, ada gambar-gambar, dibersihkan semua baru Nabi SAW masuk. Dalam beberapa buku-buku sirah, dan ini sudah saya bedah di YouTube tentunya, tentu dengan izin Allah SWT, masih ditemukan ada di situ dibuat di dinding seperti ukiran yang mereka anggap itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, itu Nabi Isa. Mereka gambar-gambar seperti itulah. Maka Nabi SAW menghilangkan semuanya gambar-gambar tersebut. Setelah itu Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, panggillah Uthman, dipanggil. Lalu kata Nabi SAW, hai Uthman, Allah telah memerintahkan kami mengembalikan amanah pada orangnya. Dalam surah An-Nisa ayat 58 turun ayat itu. Inna Allah ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian mengembalikan amanah pada pemilik-pemiliknya. Maka aku mengembalikan kunci ini kepadamu. Dan gara-gara perbuatan itu kaget Uthman. Karena dia tadinya berpikir Nabi pasti akan ambil dari dia. Justru dipegang oleh dia. Maka dia pun akhirnya syahadat gara-gara itu. Dan dia setelah itu mendapatkan perintah dari Nabi SAW. Yang Nabi mengatakan, wahai keluarga Talha. Maksudnya dari Talha sampai anak-anaknya. Kalian akan memegang kunci Ka'bah selamanya. Dan siapapun yang mengambil dari kalian berarti dia zalim. Jadi sampai hari ini kunci Ka'bah itu dipegang oleh keluarga keturunan Talha ini radhiyallahu anhu ajma'in. Seperti itulah. Nah Uthman bin Talha ya, bukan Talhanya, Uthman bin Talha. Talha ini ayahnya. Maka pada saat itu Ummu Salamah berkata, aku pun naik di atas untaku, kemudian aku ingin ke Madinah, tidak ada orang lain yang menemaniku dari makhluknya Allah. Maka datanglah Uthman bin Talha bin Abi Talha ini salah seorang dari Bani Abdiddar. Lalu dia berkata, hendak kemana engkau hai putri Abu Umayyah? Aku menjawab, karena ayahnya Hindun atau Ummu Salamah kan Umayyah. Orang biasa kalau menghormati orang mengatakan putri ya, Abu Umayyah. Aku menjawab, aku ingin menyusul suamiku di Madinah. Ia berkata, tidakkah bersamamu seseorang? Aku berkata, tidak ada yang bersamaku selain Allah dan putraku ini. Maka ia berkata, si Uthman ini, demi Allah tidak sepatutnya orang membiarkanmu. Lalu ia memegang tali kekang unta, kemudian menuntun untaku. Demi Allah, belum pernah aku menyertai lelaki Arab yang menurutku lebih mulia daripada Uthman atau daripadanya. Bila berhenti di sebuah tempat, jadi ngantar nih ke Madinah. Perjalanan waktu itu sekitar 3 hari naik unta. Jadi kalau berhenti ya, di sebuah tempat, maka ia menderumkan untaku, menurunkannya, kemudian melangkah mundur dariku hingga bila aku sudah turun, ia membawa untaku. Kemudian mengikatnya di pohon, lalu menjauh ke sebuah pohon yang lain. Selanjutnya berbaring di bawahnya. Bila waktu berangkat sudah dekat, ia menuju untaku lalu mendekatkannya kepadaku, kemudian menyiapkannya. Setelah itu melangkah mundur dariku, maksudnya menjauh, bukan mundur ke belakang. Karena dia tidak mau lihat Ummu Salamah, ya naik mungkin tersingkap auratnya segala macam. Lalu dia berkata dari jarak jauh, naiklah. Bila aku sudah naik dan berada di atas untaku, ia mendekat lalu memegang tali kendali unta. Kemudian menuntunnya hingga berhenti untuk beristirahat di tempat berikutnya. Ia terus melakukan itu hingga mengantarku sampai ke Madinah. Tak kala melihat perkampungan Bani Amr bin Auf, Amr bin Auf di Kuba, di Madinah, ia berkata, suamimu ada di kampung ini. Abu Salamah singgah di situ. Masuklah dengan keberkahan dari Allah. Kemudian ia pergi kembali ke Mekah. Lalu Ummu Salamah mengatakan atau sering mengatakan, aku tidak tahu ada sebuah keluarga dalam Islam yang mengalami seperti yang dialami keluarga Abu Salamah. Maksudnya cobaan ini, setahun terpisah dengan istri, dengan anak, sampai anaknya putus tangannya satu. Ini dalam 1 tahun. Maka Ummu Salamah menganggap tidak ada orang yang diuji lebih berat daripada itu bagi penduduk Mekah dari kaum muslimin. Dan aku belum pernah melihat ada orang yang lebih mulia daripada Uthman bin Talha. Yang disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah di jilid 3 halaman 169 tentunya. Itu adalah kisah hijrahnya Abu Salamah dan bagaimana cobaan datang kepada beliau di Mekah. Abu Salamah disebutkan ada subjudul lainnya adalah Brigade Abu Salamah. Dia punya kiprah yang sangat besar di dalam peperangan, terutama masuk di Badr dan Uhud. Dan ini 2 peperangan yang sangat berpengaruh dalam agama Islam karena dianggap awal-awal. Apalagi kita sudah tahu yang hadir di perang Badr itu punya kedudukan sangat tinggi.
Sebagaimana kita sudah tahu dalam hadis Bukhari, di mana Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pandangan kalian terhadap penduduk Badr, orang yang hadir di Badr, 314 orang sahabat?" Kata Nabi SAW, mereka adalah orang terbaik di antara kami. Karena pada saat itu penentuan, sampai Allah mengatakan, Yawmal Furqan, hari pembeda mana kafir, mana beriman. Menangnya di Badr berarti menang seterusnya bagi kaum muslimin. Maka kata Nabi SAW, kami melihat mereka adalah orang terbaik dari umat ini. Kata Jibril, begitu pula dari kalangan malaikat. Mereka adalah orang-orang terbaik. Jadi yang pernah hadir di Badr dari kalangan malaikat, yang pernah saya ceritakan kisah perang Badr, bagaimana para malaikat menghadiri peperangan. Ada di antara sahabat yang sempat mengejar satu musuh yang sudah menyusahkan dia, akhirnya jatuh pedangnya, dikejar ingin ditebas, tiba-tiba saja sudah ya, terbunuh, ya, mati. Ada pecutan dikena wajahnya, terbelah luka, kemudian meninggal orang itu, dan ada seperti luka bakar. Maka itu adalah malaikat yang terlibat di perang Badr. Sebagaimana Nabi SAW jelaskan itu setelah perang Badr. Maukah kalian melihat perbedaan antara korban kalian dengan korban para malaikat? Jadi sebagai bukti ada malaikat hadir di perang Badr. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, yang kalian temukan di jari-jari atau di tubuh mereka yang luka termasuk lehernya ada luka bakar. Seperti itulah. Beliau hadir di sini. Dan kita sudah tahu kisah yang masyhur tentang masalah Hatib bin Abi Balta'ah, salah satu sahabat yang pernah mau membongkar penyerangan Nabi SAW ke Mekah. Setelah ketahuan, apa yang terjadi? Ya, Umar bin Khattab ingin memenggal lehernya. Gitu kan? Karena Umar mengatakan, ya Rasulullah, dia telah berkhianat. Nabi SAW melarang menyampaikan penyerangan ke Mekah, tapi dia rupanya bayar seorang wanita, kemudian bawa surat untuk membongkar penyerangan itu, supaya keluarganya di Mekah aman, tidak diganggu oleh Quraisy. Dia tidak ingin berkhianat sebenarnya, tapi itu terjadi. Maka sempat Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, kalau gitu orang ini mengkhianat, saya tebas lehernya saja. Maka kata Nabi SAW, jangan hai Umar. Apakah kau belum tahu kalau Allah telah berfirman kepada para ahli Badar, berbuatlah sesuka kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Artinya, kalaupun ada kesalahannya setelah itu bisa saja Allah maafkan gitu. Beliau juga hadir di Uhud tentunya. Dan di perang Uhud juga masyhur bagaimana para sahabat ada yang menjadi mati syahid dan dia termasuk orang yang kena kurban. Karena memang semua yang hadir di perang Uhud waktu itu 700 orang, sekitar 700 orang semuanya luka termasuk Nabi SAW. Dan Abu Salamah termasuk orang yang paling besar lukanya dan tidak mati waktu itu. Dia meninggal setelah Uhud, ada brigade yang diutus lagi oleh Nabi SAW. Di situlah dia meninggal dunia karena luka itu. Dikatakan dalam buku kita ini, setelah perang Uhud tak kala sebagian kabilah lancang terhadap kaum muslimin, maka Nabi SAW mengirim brigade di bawah komando Abu Salamah, pihak pertama yang melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin dalam pasca tragedi Uhud adalah Bani As'ad bin Khuzaimah. Teman-teman tahu nggak kenapa setelah perang Uhud banyak suku-suku Arab berusaha menyerang Madinah? Karena mereka anggap di perang Uhud itu muslimin kalah. Kan saya sudah ceritakan ya, jadi 700 orang, 50 orang ditaruh gunung pemana, 650 orang di kancah peperangan. Awalnya menang, tapi karena 43 orang dari 50 pemana ini turun dari bukit pemana tidak mengikuti instruksi Nabi SAW, akhirnya kalah. Nah setelah kalah, rupanya banyak suku-suku Arab ini yang merasa tamak dengan Madinah. Dengan dianggap Madinah itu kaya, banyak pohon-pohon kurma. Dan namanya umat Islam harum setelah menang di perang Badr. Berarti kalau ada yang kalahkan Madinah, taklukkan Madinah, berarti dia orang kuat pada saat itu. Maka banyak suku-suku yang berusaha menyerang. Tapi Nabi SAW mengutus pasukan-pasukan untuk menghukum orang-orang yang berusaha untuk menyerang Madinah. Dan salah satu strategi perang Nabi SAW sebelum mereka menyerang sudah diserang lebih dulu. Di antaranya adalah tadi suku Bani Asad ibn Khuzaimah ini berusaha menyerang, maka Nabi SAW mengutus Abu Salamah ke sana. Dan itu jumlahnya tidak terlalu banyak tentunya, cuma 150 orang personil saja. Karena Sariyah itu, pasukan-pasukan kecil atau brigade kecil ini, Nabi SAW utus dari 1 orang, pernah diutus 1 orang, ada yang 3 orang, ada yang 7 orang, sampai ada yang 300 orang gitu kan, yang diutus. Nah ini 150 orang, tapi karena mereka menyerang, termasuk sunnah Nabi SAW selepas sholat subuh, mereka menyerang, maka akhirnya suku Bani Asad ini bin Khuzaimah tidak menyangka serangan tersebut dan akhirnya mereka dikalahkan dan Abu Salamah berhasil membawa ghanimah yang cukup banyak dan itu terjadi di bulan Muharram di tahun 4 Hijriah.
Dan setelah itu Abu Salamah pulang dari peperangan karena banyak gerak yang dilakukan, maka sobekan yang pernah ada di bagian tubuhnya terbuka kembali dan akhirnya dia wafat radhiyallahu anhu, mati syahid dengan itu. Setelah itu teman-teman sekalian, pada saat jenazah Abu Salamah diperlihatkan kepada Nabi SAW, maka diceritakan dalam riwayat, kembali Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Abu Salamah yang mulia dan akhirnya menjadi istri Nabi SAW, dan ini wanita sangat mulia, karena dinikahi oleh dua manusia mulia tentunya, dan Nabi SAW lebih mulia daripada Abu Salamah. Dalam riwayat dia mengatakan, pada saat Abu Salamah sudah akan meninggal dunia, dan akhirnya meninggal. Pada saat Abu Salamah sudah meninggal dunia, Rasulullah SAW menemui Abu Salamah. Sementara matanya masih terbuka. Waktu dia wafat, matanya masih terbuka. Maka beliau memejamkannya. Jadi termasuk sunnah kalau kita lihat jenazah masih terbuka, matanya ditutup, dipejamkan. Lalu beliau bersabda dalam sabda yang masyhur, Innar ruha idha qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh itu kalau keluar, mata mengikutinya. Jadi di mana mata kita melihat atau orang meninggal melihat, berarti di sana akhir ruh yang dia lihat ke arah situ. Fadaddiya nasun min ahlihi, maka sempat gemuruh sedikit, ya ada yang menangis dari keluarga Abu Salamah pada saat meninggal. Sebagian riwayat atau sebagian ulama mengatakan adalah Ummu Salamah sendiri yang meriwayatkan kisah ini dan beberapa keluarganya. Faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Maka Nabi SAW bersabda kepada keluarga Abu Salamah, jangan pernah kalian berdoa untuk diri kalian kecuali kebaikan saja. Fa innal malaikata yu'amminuna ala ma taqulun. Karena malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Kalau masih ingat teman-teman, sering saya berbagi ini. Saya pun amalkan itu ya. Kadang-kadang kita tidak sengaja mengucapkan kalimat tertentu yang sebenarnya kalimat itu akhirnya menjadi doa dan diaminkan oleh malaikat. Dan itu ternyata menjadi penghambat rezeki, jodoh, atau apalah yang kita harapkan dari kebaikan. Karena memang Nabi SAW mengatakan itu. Jangan panggil atau jangan doakan keburukan buat diri kalian. Misalnya orang lihat dirinya di cermin, kok saya jelek sekali ya. Atau apalah, kok hidung saya begini, kok mata saya begini. Jadi dia mengucapkan ya, kata-kata yang mungkin kurang baik lah. Atau dia katakan pada anaknya, kamu nakal. Atau dia bilang sama pasangannya, saya menyesal nikah sama kamu. Atau apalah. Kalimat ini sebenarnya tanpa dia sadari bisa jadi doa buat dia. Maka alangkah baiknya kita sekarang menjadikan rutinitas doa kita. Ya Allah, aku beristighfar dan memohon ampun kepadamu atas semua kalimat atau doa buruk yang pernah aku ucapkan buat diriku, keluargaku dan hartaku. Kalau jangan sampai kita ucapkan itu. Nah, ini mobil sial nih, ini motor sial, ini baju kenapa nih, apalah segala macam. Kita ucapin kalimat yang tidak baik. Ternyata menjadi doa, gitu kan. Walaupun bercanda, maka ini berbahaya. Ini diambil dari pelajaran hadis ini tentunya. Kata Nabi SAW, jangan pernah ucapkan atau doakan keburukan buat diri kalian. Jangan pernah doakan untuk diri kalian kecuali kebaikan, karena malaikat mengaminkan atas apa yang kalian ucapkan. Thumma qala Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Lalu Nabi SAW berdoa buat Abu Salamah. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa Abi Salamah dan angkatlah derajatnya di sisi orang-orang terpilih, ya, orang-orang soleh. Wakhluf fi aqibihi fil ghabirin. Dan juga ya Allah, ya, berikanlah dia atau berikanlah keluarganya atau apa yang dia tinggalkan lebih baik daripada diahnya. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Dan ampunilah kami juga dia, wahai Tuhan alam semesta. Allahumma fsah lahu fi qabri, ya Allah lapangkanlah kuburannya, wa nawwir lahu fi, dan berikanlah cahaya di dalamnya atau terangilah. Untuk hadis ini riwayatkan Muslim nomor 920 dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan ini tentu sebuah kemuliaan karena bagaimana ya, dia didoakan langsung oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan doa Nabi mustajab, gitu kan. Setelah kejadian setelah meninggalnya Abu Salamah, tersisa kisah berhubungan dengan masalah istrinya Ummu Salamah. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mencari semua artikel, buku-buku yang bicara Abu Salamah, pasti ada Ummu Salamah disebutkan. Karena Ummu Salamah setelah meninggalnya Abu Salamah menjadi Ummul Mukminin. Jadi ini ada sebuah kejadian yang luar biasa. Bagaimana dia menjadi dari istri seorang sahabat menjadi istri Nabi. Dan akhirnya punya kedudukan tersendiri. Dan akan bersama Nabi baik di dunia maupun di akhirat, gitu kan.
Maka Ummu Salamah punya kisah sendiri pada saat meninggalnya Abu Salamah. Dalam riwayat, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, bisa bermakna pada saat meninggalnya Abu Salamah, di rumah itu pada saat Nabi SAW sedang mendoakan Abu Salamah, atau memang beberapa hari setelah itu. Dia mengatakan, aku mendengarkan doa Nabi atau sabda Nabi, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah lalu mengucapkan apa yang diperintahkan Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah, sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kita akan dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni. Ya, ini sekaligus saya luruskan, saya pernah keliru membaca ini ya. Saya pernah bilang di salah satu penyampaian masalah doa ini, Allahumma ajirni fi musibati. Jadi yang benar Allahumma jurni, sebagaimana riwayat ini. Artinya ya Allah berikanlah aku pahala. Allahumma jurni. Jadi hamzanya itu sukun. Allahumma jurni. Ya. Fi musibati, tolonglah ya Allah berikanlah aku pahala dalam musibahku ini. Wa akhlif li khaira minha, dan gantikanlah bagiku yang lebih baik baginya atau darinya, illa akhlafallahu lahu khaira minha, kecuali pasti Allah akan ganti untuknya sesuatu yang lebih baik daripada yang setelah hilang dari dia. Apakah itu bangkrut usaha, apakah itu pegawai, apakah itu teman, apakah itu pasangan hidup, apakah itu anak, apakah itu tempat tinggal, rumah, semuanya. Kalau kita baca doa istirja ini, doa kembali kepada Allah, maka dipastikan Nabi SAW jamin akan digantikan lebih baik daripada yang sudah dia kehilangan itu. Maka kata Ummu Salamah, tatkala Abu Salamah wafat, aku berkata, siapa di antara kaum muslimin yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya, dia adalah termasuk keluarga yang pertama hijrah kepada Rasulullah SAW. Apalagi dia sepupu Nabi, saudara susuan Nabi, orang yang mati syahid, gitu kan. Kemudian aku pun mengucapkan terus, dalam riwayat lain, selama 3 bulan. Lalu Allah memberikan Rasulullah SAW sebuah pengganti. Lalu Allah memberikan Rasulullah SAW sebagai pengganti Abu Salamah. Dengan cara Rasulullah SAW mengutus Hatib bin Abi Balta'a melamarku untuk beliau. Lalu aku berkata, sungguhnya aku memiliki seorang putri dan aku adalah wanita pencemburu. Lalu Nabi SAW bersabda, adapun putrinya, kami berdoa kepada Allah agar mencukupkannya dengan ibunya atau dari ibunya. Artinya, dia ikut tinggal sama ibunya. Kalau Nabi SAW nikahi Ummu Salamah, maka berarti Ummu Salamah akan dikasih nafkah, dan Nabi berdoa agar nafkah Ummu Salamah cukup buat anaknya. Dan aku berdoa kepada Allah juga agar menghilangkan kecemburuan itu. Karena kan kita jelaskan masalah ini ya. Di antara hal yang positif adalah kita meminta agar dihilangkan rasa cemburu, kecuali memang terjadi pelanggaran agama. Karena cemburu buta ini adalah sesuatu yang merusak rumah tangga itu. Akhirnya orang tidak terkontrol. Ya. Nanti akan kita bahas di masalah durus wal ibar masalah itu insyaAllah. Dalam riwayat Muslim, tatkala Abu Salamah sedang menghadapi sakaratil maut, aku mengatakan, ya, wa abdilni khairan minha. Ya Allah, gantikan aku lebih baik darinya. Jadi begitu Ummu Salamah lihat suaminya mau meninggal, maka dia ketakutan, dia merasa dia masih muda. Dan dia takut kalau suaminya meninggal, dia minta supaya Allah gantikan. Maka dia mengucapkan kalimat ini. Maka aku terus saja bertanya-tanya sambil mengucapkan kalimat itu. Apakah ada orang lebih baik daripada Abu Salamah? Maka aku terus saja mengucapkan kalimat itu sampai selesai masa iddaku, 4 bulan 10 hari meninggalnya suami. Maka ternyata datang lamaran Abu Bakar. Jadi yang lamar dia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi Ummu Salamah masih menolaknya. Kemudian Umar melamar, lalu aku menolaknya. Lalu datanglah utusan Nabi SAW melamar, maka ia pun berkata selamat datang Rasulullah SAW dan utusannya. Jadi ini kisah yang berhubungan dengan Ummu Salamah dan akhirnya dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam.